Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Aulia Rahmi dengan nomor NPM 4182210011. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi dari manajemen kontrak. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas secara mendalam tentang aspek penting dalam hukum konstruksi. Nah, sebuah disiplin ilmu yang merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Indonesia. Nah, hukum konstruksi tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, namun lebih dari itu, ia berperan fundamental untuk menjamin keteraturan, kepatuhan, dan keadilan yang hakiki antara para pihak yang terlibat dalam sebuah proyek. Tanpa pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, proyek-proyek konstruksi akan rentan terhadap berbagai risiko permasalahan. Nah, kontrak konstruksi yaitu jantung hubungan hukum. Pertama, mari kita selami salah satu pilar utama dalam hukum konstruksi, yaitu kontrak konstruksi. Nah, ini adalah dokumen hukum utama, sebuah perjanjian yang mengikat secara sah, yang secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban antar pemilik proyek sebagai pemberi kerja dan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan. Nah, kontrak ini bukan sekedar formalitas, melainkan blueprint yang mengarahkan seluruh jalannya proyek. Nah, ada beberapa jenis kontrak yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Nah, yang pertama itu ada lump sum. Kontrak ini menetapkan harga tetap untuk seluruh lingkup pekerjaan, memberikan kepastian biaya bagi pemilik proyek, namun menuntut perhitungan yang sangat akurat dari kontraktor. Nah, kemudian ada harga satuan. Dalam jenis ini, pembayaran didasarkan pada volume pekerjaan yang diselesaikan dikalikan dengan harga satuan yang telah disepakati. Ini lebih fleksibel untuk proyek dengan volume pekerjaan yang belum pasti. Nah, kemudian ada design and build. Kontrak Kontraktor bertanggung jawab penuh atas desain dan konstruksi proyek. Ini sering digunakan untuk proyek yang kompleks dan memerlukan integrasi antara desain dan pelaksanaan. Nah, kemudian ada turnkey. Kontrak ini mewajibkan kontraktor untuk menyerahkan proyek yang sudah siap beroperasi kepada pemilik. Nah, sebagai contoh konkret, pada proyek pembangunan jembatan senilai 10 miliar, kontrak tidak hanya akan mencantumkan nilai finansial tersebut, tetapi juga secara detail merinci lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, jadwal pelaksanaan yang ketat, tahapan pembayaran, hingga sanksi tegas jika terjadi pelanggaran atau keterlambatan dari salah satu pihak. Nah, oleh karena itu, penyusunan kontrak harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Nah, kemudian ada perizinan dan regulasi. Selanjutnya, kita beralih ke aspek perizinan dan regulasi yang merupakan fondasi legalitas setiap proyek konstruksi. Nah, setiap proyek konstruksi tanpa terkecuali wajib memiliki berbagai izin yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Ini adalah bukti bahwa proyek tersebut telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang paling umum dan esensial di antaranya adalah izin mendirikan bangunan atau IMB. Ini adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memulai pembangunan gedung atau struktur. Tanpa IMB, sebuah bangunan dianggap ilegal. Kemudian ada izin lingkungan. Izin ini memastikan bahwa proyek konstruksi tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Untuk proyek-proyek besar atau yang berpotensi memiliki dampak lingkungan yang tinggi, AMDAL menjadi persyaratan wajib. Dokumen ini mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan serta merumuskan upaya pengelolaan dan pematangan lingkungan. Nah, misalnya sebelum membangun sebuah gedung pencakar langit yang megah di tengah kota, pengembang tidak hanya harus memiliki modal besar, tetapi juga harus mendapatkan serangkaian izin yang kompleks dari Dinas Tata Kota, kementerian terkait, dan lembaga lingkungan hidup. Nah, tanpa perizinan yang lengkap dan sah ini, proyek tersebut dapat dihentikan secara hukum kapan saja, dan pihak pengembang dapat menghadapi sanksi berat, termasuk denda pembongkaran
Ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi di setiap tahap proyek. Nah, yang keempat ini ada keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Aspek berikutnya yang tak kalah vital dan bahkan seringkali menjadi sorotan utama adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Dalam lingkungan proyek konstruksi, resiko kecelakaan kerja cenderung sangat tinggi karena sifat pekerjaannya yang melibatkan alat berat, ketinggian, dan material berbahaya. Oleh karena itu, penerapan standar ketiga dan penggunaan alat pelindung diri atau APD tidak hanya dianjurkan, melainkan sangat diwajibkan dan bersifat mutlak. Contoh, konkretnya dapat kita lihat di setiap lokasi konstruksi. Semua pekerja di lapangan wajib dan harus memakai helm pengamanan untuk melindungi kepala, sepatu safety yang tahan tusukan dan benturan, sarung tangan untuk melindungi tangan, dan rompi reflektif untuk meningkatkan visibilitas, terutama di area kerja yang ramai atau kurang cahaya. Hal-hal ini bukan hanya sekedar rekomendasi, tetapi diatur secara ketat dalam peraturan pemerintah dan standar nasional K3 yang berlaku. Pelanggaran terhadap K3 dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi kontraktor dan pemilik proyek. Nah, kemudian ada yang ke selanjutnya itu sengketa konstruksi dan penyelesaiannya. Meskipun perencanaan sudah matang dan semua pihak telah berupaya maksimal, sengketa dalam proyek konstruksi seringkali tidak dapat dihindari. Nah, sengketa ini biasa timbul karena berbagai faktor seperti keterlambatan proyek yang tidak dapat diterima, perubahan desain atau spesifikasi di tengah jalan yang menimbulkan biaya tambahan, atau pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, namun penting untuk diketahui bahwa ada beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, dari yang paling informal hingga formal. Nah, yang pertama itu adalah negosiasi antara pihak secara langsung. Ini adalah upaya pertama dan paling sederhana di mana pihak-pihak yang bersengketa mencoba mencari solusi bersama melalui komunikasi langsung. Kemudian yang kedua itu mediasi dengan bantuan pihak ketiga. Nah, jika negosiasi gagal, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu menemukan solusi yang disepakati bersama. Nah, yang ketiga ada arbitrase. Dalam arbitrase, sengketa diserahkan kepada satu atau lebih arbiter atau ahli yang keputusannya bersifat mengikat dan final bagi para pihak. Ini seringkali lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. Nah, dan yang terakhir ada jalur pengadilan. Ini adalah opsi terakhir jika semua metode penyelesaian alternatif gagal, di mana sengketa diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan negeri. Nah, sebagai contohnya, jika kontraktor merasa dirugikan karena pemilik proyek secara terus-menerus melakukan keterlambatan pembayaran yang jelas-jelas melanggar ketentuan kontrak yang telah disepakati, kontraktor tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum. Nah, proses ini menegaskan pentingnya klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak. Nah, contoh kasus nyatanya ada keterlambatan pembangunan jalan tol dan konsekuensinya. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat sebuah contoh kasus nyata yang sering terjadi di Indonesia. Nah, keterlambatan pembangunan jalan tol bayangkan sebuah skenario di mana sebuah perusahaan konstruksi besar berhasil menangkan tender untuk membangun ruas jalan tol dengan batas waktu penyelesaian yang ketat yaitu 24 bulan. Namun di tengah perjalanan proyek berbagai kendala muncul seperti masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut, kondisi geologi yang tidak terduga, kendala teknis yang rumit, dan yang paling krusial adalah keterlambatan pembayaran progres pekerjaan dari pihak pemerintah sebagai pemilik proyek. Nah, akibat dari berbagai kendala ini, proyek jalan tol tidak dapat selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Nah, sebagai konsekuensinya, pemerintah sesuai dengan isi kontrak menjatuhkan denda keterlambatan kepada perusahaan konstruksi tersebut. Nah, kasus ini secara jelas menunjukkan betapa pentingnya aspek hukum dalam menjaga jalannya proyek agar tetap sesuai dengan kesepakatan awal, serta bagaimana pelanggaran kontrak dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan reputasi yang signifikan bagi pihak yang melanggar. Nah, sebagai kesimpulan dari akhir presentasi ini, dapat kita tegaskan bahwa hukum konstruksi mencakup banyak aspek penting yang harus dipatuhi oleh semua pihak,
yang terlibat dalam sebuah proyek pembangunan. Nah, aspek-aspek tersebut meliputi kerangka kerja kontrak yang jelas, kepatuhan terhadap perizinan dan regulasi yang berlaku, komitmen terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang tinggi, kemudian sehingga mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Nah, dengan pemahaman hukum yang baik dan implementasi yang konsisten, resiko yang melekat pada setiap proyek konstruksi dapat diminimalkan secara signifikan, dan kerjasama antar pihak akan menjadi lebih tertib, transparan, serta adil. Ini adalah kunci untuk mencapai keberhasilan proyek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Demikian, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.